8 akan menyampaikan tentang usulan program kreativitas mahasiswa dengan judul Lampu Tidur Jam Aromaterapi. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu PKM. Program kreativitas mahasiswa ialah sebuah ajang bagi mahasiswa Indonesia untuk menyalurkan potensi yang dimiliki selama perkuliahan kepada masyarakat luas, agar nanti dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis atau profesional dalam menerapkan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan memperkaya budaya nasional. Bidang yang kami ambil ialah program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta atau biasa dikenal dengan PKMKC, di mana PKMKC ini sendiri ialah merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa atau nalar mahasiswa yang bersifat konstruktif dan menghasilkan suatu sistem, desain, model atau barang, atau prototipe, dan sejenisnya. Lampu tidur jam aromaterapi sendiri ini ialah produk baru yang merupakan hasil inisiatif atau ide langsung dari penulis. Alasan kami mengambil judul ini ialah karena kami melihat perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan tidur karena banyaknya faktor. Yang membedakan produk ini dari yang lainnya ialah konsumen dapat tidur dengan cahaya dari lampu tidur dan relax yang disebabkan oleh aromaterapi, juga sekaligus dapat melihat jam sehingga efisien dalam pemanfaatan ruang dan waktu. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Elatika Anjani, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Ramayani Saputri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian pertama, yaitu lampu tidur jam aromaterapi. Lampu yaitu seringkali digunakan dalam penerangan suatu ruangan yang dalam pemasangannya diletakkan di langit-langit ruangan. Kesulitan pemasangan lampu dalam menjangkau ketinggian perlu dimudahkan dengan alat bantu pemasangan lampu. Seringkali kita mendengar istilah alat bantu manusia dan alat merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Sehingga manusia berlomba-lomba merancang untuk memperbarui alat bantu dalam mempermudah pekerjaan manusia. Desain yang dirancang dalam pembuatan alat bantu ergonomis dengan sistem yang diterapkan dalam produk agar dapat dibongkar pasang atau knockdown serta mudah untuk disimpan yang diinginkan oleh konsumen. Oleh sebab itu, dalam merancang ulang harus mempertimbangkan berbagai aspek yang dirasa perlu, yaitu aspek fungsi, aspek desain, aspek material, serta aspek aktivitas. Dilihat dari aspek-aspek yang ada, maka dapat membantu merancang lampu tidur jam aromaterapi yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan konsumen. Manfaatnya yaitu manfaat bagi mahasiswa yaitu menumbuhkan jiwa wirausaha yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan tatanan kehidupan bisnis yang kreatif dan mandiri dalam mengembangkan usaha. Yang kedua, mengaplikasikan ilmu dalam bidang teknologi. Manfaat bagi masyarakat yaitu yang pertama memberikan lapangan pekerjaan baru, yang kedua upaya memperdayaan sektor ekonomi kreatif, yang ketiga memberikan alternatif produk lampu tidur jam aromaterapi. Daerah konsumen yang berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk dan munculnya pesaing baru. 2.4 Analisis ekonomi usaha. Berdasarkan hasil analisis cash flow, perencanaan bisnis dengan modal awal sebesar 2.885 menghasilkan produk lampu tidur jam aromaterapi sebanyak 360 porsi per bulan dengan penjualan 500.000 per barang. 1. Perkiraan omset per bulan sama dengan Rp 500.000 dikali 360 sama dengan 1.800.000. 2. Perkiraan omset per tahun sama dengan Rp
180 juta dikali 12 sama dengan 2.160.000. Keterangan dengan asumsi nilai penjualan relatif stabil. Total biaya produksi sama dengan total investasi ditambah total biaya bahan baku per tahun tambah penyusutan per tahun dalam kurung 10% sama dengan Rp 2.085.000 ditambah dalam kurung Rp 500 dikali 12 titik kurung ditambah 100% dikali 35.000 sama dengan Rp 6 juta 585 unit penjualan per tahun sama dengan 360 dikali 12 bulan sama dengan 4,320 lampu tidur jam aromaterapi. Keuntungan per tahun penerimaan kurang total biaya produksi sama dengan 2.160.000 dikurang 6.585 sama dengan min 3.845 min 3.845.585 dengan perkiraan omset per bulan sebesar Rp 180 juta dengan perkiraan omset per tahun sebesar Rp 2.160.000, maka akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp min 3.854.585 untuk tahun pertama dengan asumsi semua produk habis terjual, maka rencana kegiatan usaha ini layak dilaksanakan. 2.5 Kelayakan usaha. Dengan melihat analisis ekonomi usaha di atas, kami optimis bahwa usaha yang kami laksanakan dapat berjalan dengan sukses. Usaha di bidang kewirausahaan ini akan terus dilakukan inovasi baru serta eksperimen bahan baru yang tersedia di lingkungan usaha, khususnya agar produk ini menghasilkan berbeda dan terus maju. Untuk usaha yang kami jalankan ini agar mampu bersaing dengan banyak usaha produksi teknologi yang ada. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi dari bab 3 mengenai metode pelaksanaan. Yang pertama akan saya bahas ialah skema pelaksanaan. Yang pertama akan kami lakukan ialah mempersiapkan perlengkapan alat dan bahan. Yang kedua ialah pembuatan produk. Yang ketiga pengemasan. Yang keempat ialah promosi dan pemasaran. Yang kelima adalah evaluasi dan pelaporan. Di sini alat yang akan kami gunakan ialah lem kayu, cutter, gunting, dan lem tembak. Sedangkan bahannya ialah bahan stik es krim, mini humidifier, aromaterapi, bantalan busa, jam digital kotak, juga lampu tidur. Mengenai pembuatan lampu tidur jam aromaterapi sendiri, ini sebenarnya cukup simple dan sederhana. Cara pembuatnya ialah yang pertama, membuat desain cover untuk jam digital dari stik kayu sesuai model. Yang kedua, meletakkan bantalan busa pada bagian samping kiri dan kanan cover. Selanjutnya, masukkan jam digital, mini humidifier, aromaterapi, dan lampu tidur. Susun serapi dan seefisien mungkin. Yang terakhir ialah menyempurnakan tampilan dengan memberi efek glossy pada covernya. Mengenai kemasan produk, kami mengemas produk dalam kotak berlapis bubble wrap agar ketika dikirimkan, barang sampai dengan selamat. Mengenai promosi dan pemasaran, di sini kami akan mempromosikan secara langsung kepada konsumen dengan free testing dengan media pemasaran yakni brosur, pamflet, media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan FB. Langkah-langkah pemasaran kami ialah pengenalan produk. Kami akan mengenalkan produk kami sebagai lampu tidur jam aromaterapi. Mengenai penetapan harga bersaing, kami menggunakan barang yang relatif murah sehingga kami tidak akan menjual barang sedikit lebih mahal dari jangkauan masyarakat. Untuk pendistribusian awal, kami akan mencoba melakukan sistem jual sendiri. Kami rasa dengan cara tersebut dapat menarik banyak konsumen
agar tertarik pada sebuah produk baru. Sasaran kami ialah tempat umum yang biasa dikunjungi banyak orang seperti pasar, kampus, dan area car free day. Untuk kontrol pasar, kami lakukan setelah kami melakukan pengenalan, promosi, dan distribusi. Nah, kontrol pasar ini kami lakukan agar kami bisa melihat sejauh mana antusias masyarakat terhadap produk kami. Selanjutnya ialah tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi akan dilakukan setiap pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi produksi, promosi, dan pemasaran. Tahap akhir yang dilakukan adalah kegiatan pelaporan yang berada pada tahap pasca produksi. Tahap pelaporan berisi laporan data kegiatan mulai dari tahap produksi dengan waktu tertentu. Tahap pelaporan ditujukan untuk mengetahui rangkaian kegiatan usaha dan keuntungan yang didapat untuk memperoleh data yang akurat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.